Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, kita akan coba analisa fundamentalnya saham HMSP. Dan lewat proyeksi dividen tahun 2023, kita akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham HMSP. Tapi sebelum kita mulai, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status like invest? Karena saham-sahamnya itu memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang like invest ini bisa Anda akses dengan klik link yang ada di deskripsi. Bisa Anda lakukan sekarang, boleh juga nanti setelah selesai nonton videonya. Oke, kita mulai. Video ini direkam 20 Februari, closing di 1105. 1105. Oke, kita mulai. HMSP ini sempurna ya, sektornya rokok. Oke, kita mulai dari topik pertama, topik ekuitas. Ekuitas ini kalau gampangnya buat Anda yang belum familiar, anggaplah si HMSP ini punya rekening bank ya, uang dia ditaruh di situ semua. Nah, kira-kira itulah ekuitas, harta di luar hutang. Oke, di 2022 ekuitas dia 26,7 triliun. Di mana ini ekuitas terkecil selama 4 tahun terakhir. Lihat aja nih ekuitas tahun 2021, tahun 2020, dan tahun 2019. Ini 26,7. Jadi ini ekuitas terkecil selama 4 tahun terakhir. Udah gitu, selama 3 tahun berturut-turut dari tahun ke tahun selalu turun. Turun 10%, turun 4%, turun 3%. Jadi secara tahunan ini buruk ya ekuitas. Nah, tapi sekarang kita lihat agak zoom, agak kecil, karena itu kita harus mengerjakan PR kita. PR kita adalah nebak Q3 ke Q4 di 2022 berapa perubahannya. Kuartal 3 ke kuartal 4 di 2022 berapa perubahannya. Di sini saya akan masukin 7. Dari mana 7%? Dari di 2019 Q3 ke Q4 dia naik 12%. Di 20 Q3 ke Q4 naik 6%. Di 21 Q3 ke Q4 naik 7%. Jadi dari 3 tahun terakhir Q3 ke Q4 khusus ya, Q3 ke Q4 selalu bagus nih. Selalu perubahannya tuh positif, selalu naik. Berarti tinggal kita prediksi berapa aja besarannya. Tapi kalau soal positif, udah 3 tahun berturut-turut positif terus. Nah, di sini saya masukin 7, kenapa? Karena ini 2019 sebelum pandemi. Nah, ini pas pandemi, mungkin pas pandemi orang jadi ya udahlah jadi dihajar gitu ya kebutuhan rokoknya gitu ya. Nah, ini 2021 setelah pandemi. Nah, 2022 saya akan tulis 7% karena kalaupun naik di atas 7% saya nggak tahu naiknya berapa. Tapi kayaknya nggak nyampe 12% juga karena ini sebelum pandemi. Jadi di sini saya cari aman, saya tulis aja 7%. Nggak sampai 6%, tapi juga nggak di atas 7%. Kalau misalkan ternyata hasilnya di atas 7%, itu berarti Anda yang megang tinggal bersyukur aja. Di sini saya tulis 7%. Oke. Topik ekuitas selesai. Sekarang kita masuk ke topik laba. Labanya HMSP di 2022 nih, Q3, kuartal 3, 4,9 T. Ini juga merupakan laba terkecil selama 4 tahun terakhir. Lihat di 2021, 2020, 2019. 4,9 T ini adalah laba terkecil selama 4 tahun terakhir. Ini nyaris setengahnya laba 2019. Kalau nggak kebayang gimana sedihnya, Anda bayangin Anda gajinya misalkan 5 juta sebulan. 4 tahun kemudian nih, gaji Anda nih, bukannya 5 juta jadi 7,5 juta gitu. Ini dari 5 juta malah jadi 2,5 juta. Kepotong 50% dari 4 tahun yang lalu. Nah, sebegitulah terpuruknya laba si HMSP ini. Dan secara tahun ke tahun juga 3 tahun berturut-turut udah turun mulu. Turun 32%, turun 20%, turun 12%.
Tapi itu per tahun. Kita sekarang zoom per kuartal karena ini PR kita. PR kita nebak Q3 ke Q4 berapa labanya. Tadi kan ekuitas ya. Oke. Di sini saya akan masukin 28%. Alasannya kenapa? Sama kayak alasan ekuitas. 2019 dia naiknya 35%. Ini sebelum pandemi. Pas pandemi 24%. Kenaikan terkecil. Mungkin orang ngerem. Ya, kebutuhan wajib-wajib dipenuhin, akhirnya rokok yang mungkin wajib juga kena hajar. 2021 28%. Di sini saya tulis 28% karena 24% kayaknya terlalu pesimis, ini kan pas pandemi. Tapi nulis 35% ini juga terlalu optimis, ini sebelum pandemi. Jadi saya akan tulis 28%. Kalau ternyata hasilnya di atas 28%, udah tinggal alhamdulillah aja, udah tinggal bersyukur. Gitu ya. Oke, topik laba udah selesai. Sekarang kita masuk ke topik dividen. Sebelum saya masuk ke topik dividen, ini udah 6 menit berlalu videonya dan Anda masih nonton. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis HMSP di komen. Biar saya tahu ada berapa sih orang yang nonton sampai menit ke-6 ini gitu ya. Dan kalau Anda nggak keberatan ya boleh sekaligus di subscribe. Oke, saya ulang. Tolong banget like video ini dan tulis HMSP di komen. Terima kasih banyak. Kita masuk ke topik dividen. Topik dividen adalah topik tentang sedekahnya perusahaan terhadap para investornya. Bagi-baginya sebuah perusahaan terhadap para investornya. Apa yang dibagiin? Keuntungan. Nah, keuntungan apa tuh? Kosakata untuk menafsirkan keuntungan itulah yang disebut EPS. Bagi-bagi ke investor berarti investor nerima dong. Apa kosakatanya? Yaitu DPR. Dari yang dibagi-bagiin dari total seluruh keuntungan, apa tuh namanya? Itulah yang namanya DPR. Contoh, di 2019 dia punya keuntungan 118 per lembar sahamnya. Yang dibagiin ke investor 120. Berarti dia nombok. Punya keuntungan 118 yang dibagiin ke investor 120. Berarti DPR-nya 102%, 102%. Kenapa 102%? Karena 120 itu adalah 102%-nya dari 118. Gimana ceritanya nih? Dia punya keuntungan 118, tapi yang dibagiin ke investor 120. Ya dia ngambil pakai harta dia. Makanya ekuitasnya berkurang. 2020 dia punya keuntungan 74 yang dibagiin 73, DPR-nya 99%. Kenapa 99%? Karena 73 adalah 99% dari 74. Di 2021 kirain mah berkurang ya DPR-nya. Tahunnya sama kayak 2019, bahkan lebih tinggi, 103%. Nah, di 2022 berapa nih DPR-nya? Inilah PR kita. Kalau ini udah diisi, keluarlah kisaran murah, wajar dan mahalnya. Saya punya 3 skema. Pesimisnya saya dia bagian 99%. 99% ini besar ya untuk ukuran DPR. Tapi untuk ukuran HMSP selama 3 tahun terakhir, 99% adalah yang terkecil. Lalu optimisnya saya dia bagi sekitar di 100% setidaknya. Optimisnya saya dia bagian 103% lagi kayak 2021. Kita masukin 100% aja. Yang confident. Yang gak terlalu pesimis dan gak juga terlalu optimis banget. Saya masukin 100%. Nah, keluar nih. Maka kisaran murahnya HMSP itu ada di 5398. Wajarnya ada di 809. Mahalnya ada di 1079. Bisa dibilang HMSP sekarang udah kemahalan karena harga mahalnya aja udah kelewat. Meskipun baru kelewat 2%. Dibilang wajar, udah enggak. Karena harga wajarnya 800. Udah kelewat 27%. Gitu. Oke. Jadi kalaupun Anda mau masuk. Nih kalaupun Anda mau masuk dari segi laporan keuangan. Bukan dari segi laporan keuangan. Dari segi valuasi. Anda masuk misalkan HMSP turun ke 800. Atau syukur-syukur kalau bisa turun sampai ke 539. Itu secara valuasi kok. Secara valuasi kalau mau masuk di wajar apa nggak wajar. Tapi ingat. Kita beli saham itu kalau investor
tiga kriteria ini harus terpenuhi. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Nah kalau HMSP ini fundamentalnya disebut mewah? Enggak. Gimana disebut mewah? 4 tahun berturut-turut harta dia, ekuitas dia turun terus. Laba dia, ibaratnya gajian dia turun terus. Lihat nih book value, topik book value. Book value itu bagaimana pasar menghargai saham tersebut. Di 2019 dia dihargain 11 kali lipat. 2020 dia dihargain 6,8 kali lipat. 2021 5,14, 2022 4,6. Ini 2023 jangan-jangan turun terus nih. Jadi 3, terus 2024 nanti 3, sampai mungkin nanti akhirnya ke 1. Nah, kalau udah 1, udah nyentuh harga wajar, itu masih boleh dibeli dari segi mandang valuasi. Dari segi prospek belum tentu. Kalau ngeliat polanya kayak gini, kayaknya mah makin turun terus. Kecuali HMSP yang melakukan strategi bisnis, ngeluarin rokok baru atau apalah gitu. Tapi kalau dia gini-gini aja, ya kita bisa lihat secara pola aja deh. 4 tahun terakhir ekuitasnya makin turun, ekuitas mengecil, labanya makin turun, PBV-nya makin rendah. Terus di harga sekarang secara valuasi juga udah mahal. Ini dari saya menganalisa banyak video, ini salah satu contoh saham yang tidak memenuhi tiga-tiganya. Fundamentalnya nggak mewah sama sekali ya, bahkan buruk. Valuasinya udah mahal, prospeknya juga nggak cerah, rokok, pajak cukai naik mulu. Jadi ini salah satu contoh di mana sebuah saham dari segi 3 kriteria penting seorang investor merah semua, cross semua, silang semua, gitu. Oke, sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, silahkan subscribe. Dan sebagai pengingat, kalau Anda mau dapetin bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah, nggak kayak HMSP yang buruk fundamentalnya, terus valuasinya masih murah, nggak kayak HMSP udah kemahalan, dan prospeknya cerah, nggak kayak HMSP yang dari berbagai sisi dihajar gitu ya, cukai, pajak lah segala macam. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.